mengenal sedikit lebih maju tentang sistem informasi geografis. Jadi secara pengertian, sistem informasi geografis adalah sistem yang berbasis komputer. Jadi yang digarisbawahi adalah berbasisnya komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografis. Yang mana sebelumnya itu informasi permukaan bumi itu hanya disajikan dalam bentuk peta secara manual. Kemudian, apa yang dimaksud peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, adapun komponen dari sistem informasi geografis itu adalah yang pertama adalah ada orangnya, kemudian ada data yang diolah, ada software yang digunakan, kemudian ada hardware yang mendukung, serta metode yang memperkuat data yang kita olah. Adapun data spasial adalah data yang berorientasi secara geografis serta memiliki sistem koordinat tertentu. Jadi, tiap data tersebut diwakili oleh baik itu informasi lokasi atau spasial serta informasi deskriptifnya atau informasi atributnya. Untuk informasi lokasi, misalkan kita memiliki titik koordinat, yang mana di dalamnya adalah lintang dan bujur. Adapun untuk informasi atribut itu berbentuk kualitatif atau kuantitatif, baik itu berbentuk angka maupun berbentuk teks. Nah, adapun data SIG atau data informasi geografis itu kita bagi menjadi dua, yakni data raster dan data vektor. Masing-masing raster dan vektor kita bagi lagi, kita mengenal ada data titik, garis, maupun poligon. Jadi untuk data vektor, dia akan diwakili oleh koordinat X dan Y. Misalkan untuk sebuah titik, maka dia berada pada koordinat X dan Y. Untuk garis, terdiri dari kumpulan titik-titik yang saling berhubungan. Sementara untuk poligon, itu adalah titik-titik yang berhubungan serta tertutup. Adapun untuk raster, hampir sama dengan vektor, tetapi dia diwakili oleh kotak-kotak yang berisi informasi koordinat, baris dan kolom, ataupun informasi-informasi lain, misalkan dia ada ketinggian atau informasi suhu, warna, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, dia untuk membedakan antara vektor dan raster, jika data raster tersebut kita zoom pada skala tertentu, maka kita akan mendapati datanya akan pecah. Nah, pada gambar di samping kita bisa melihat ada contoh data raster yang memiliki resolusi yang rendah, kemudian menengah, serta resolusi tinggi. Nah, di situ ada sebuah sungai dengan skala yang sama, tetapi karena resolusinya berbeda, maka sungai tersebut pada raster yang resolusinya rendah, itu tampak hanya sebuah kumpulan kotak-kotak berwarna hitam, sementara yang skala menengah atau resolusi menengah itu sudah terlihat tapi masih tampak kabur, sementara di gambar yang resolusi tinggi itu tampak sungainya menjadi lebih jelas. Kemudian adapun sumber data spasial bisa kita ambil dari pengukuran langsung di lapangan, atau kita
ambil dari peta analog, peta yang sudah ada sebelumnya, kemudian kita digitasi, kemudian dari peta digital serta data penginderaan jauh, misalkan dari data citra satelit tadi. Dalam hal ini adalah data yang sudah dikumpulkan, kemudian disusun ataupun disajikan dalam berbagai layer, seperti misalnya adalah layer data utilitas, layer untuk bangunan, transportasi, hidrologi, topografi, persil data, dan sebagainya. Untuk data raster adalah data yang kita saksikan dalam bentuk image seperti citra satelit, kemudian foto udara, hasil scan. Data tersebut adalah data yang terbagi menjadi grid-grid kecil yang kemudian dibentuk untuk merepresentasikan suatu realita. Masing-masing grid tersebut memiliki informasi, lokasi, dan kode. Untuk data vektor, masing-masing fitur tersebut memiliki atribut yang menyimpan informasi mengenai ID, jenis data, tipe data, dan sebagainya. SIG saat ini telah digunakan secara luas, antara lain di bidang pertanahan, yaitu digunakan untuk evaluasi perubahan penggunaan tanah, kemudian untuk evaluasi penggunaan tanah dengan tata ruang, kemudian untuk mengetahui ketersediaan tanah, kemudian untuk mengevaluasi kawasan lindung, dan sebagainya. Sedangkan untuk di bidang non-pertanahan, SIG sangat banyak sekali digunakan oleh berbagai pihak, seperti misalnya untuk mengetahui potensi perkebunan kopi, zona habitat gajah, potensi serangan hama belalang, penyebaran penyakit flu burung, penyebaran sarana pendidikan, penyebaran wilayah rawan pangan, dan sebagainya. Data SIG yang akan dibahas pada mata diklat ini adalah data vektor, di mana secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data spasial dan data atribut. Data spasial menampilkan fitur dalam bentuk poligon, garis, dan titik. Sedangkan data atribut adalah data teks yang dikelompokkan dalam bentuk atribut-atribut yang terkait langsung dengan fitur-fitur geometri yang ada di dalam peta. Analisis SIG terbagi menjadi 1. Analisis data spasial yang meliputi transformasi koordinat, transformasi geometrik, registrasi detail dari berbagai sumber, dan sebagainya. 2. Analisis data atribut yang meliputi berbagai fungsi editing atribut seperti insert, delete, dan sebagainya. Kemudian
fungsi query atribut, yaitu menggunakan bahasa SQL. 3. Integrasi data spasial dan atribut yang meliputi pemanggilan data dan klasifikasi, overlay, dan neighborhood operation. Kemudian fungsi konektivitas dan format keluaran yang bisa Anda lihat berbagai jenis masing-masing fungsi tersebut di slide ini.